Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Purwanti, NIM 2017401024. Ya, izin menjawab pertanyaan UAS pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah bagaimana peran guru dalam pengembangan kurikulum di dalam model administratif, grassroots, dan campuran atau eklektik. Model administratif dimulai dari atas ke bawah atau dinamakan dengan model top-down. Peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model ini adalah guru sebagai implementasi, sedangkan evaluatornya itu dilakukan oleh pusat atau atasan. Nah, terdapat dua kegiatan yang dapat disimpulkan dari model administratif, yaitu kegiatan penyiapan para pelaksana kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik, dan adanya kegiatan evaluasi. Lalu yang kedua adalah pengembangan kurikulum model grassroots. Model ini dimulai dari bawah ke atas atau dinamakan dengan model bottom up. Pada model grassroots, guru harus memiliki kemampuan yang profesional, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan pemilihan, bahan, dan penentuan evaluasi, dan seringnya pertemuan pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus, tujuan, prinsip maupun rencana-rencana. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam pengembangan kurikulum model grassroots adalah sebagai pelaksana sekaligus evaluator. Selanjutnya adalah model campuran atau eklektik. Model ini akan menjadi ideal apabila didukung oleh penguasaan guru dan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode. Sebaliknya, model ini akan menjadi seadanya apabila pemilihan metode hanya berdasarkan selera guru atau semau guru. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model campuran atau eklektik adalah sebagai mediator dan fasilitator. Lalu menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa urgensinya di pendidikan Indonesia dan apa keunggulan dan kelemahannya. Ya, kurikulum Merdeka Belajar merupakan implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, yang antara lain memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi kepada mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Merdeka Belajar berarti bahwa sekolah, guru-guru, dan muridnya atau peserta didik mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Kurikulum Merdeka Belajar sendiri memiliki arti bagi pendidikan di Indonesia. Salah satunya agar peserta didik merasa nyaman dalam menempuh pendidikan dengan adanya kebebasan untuk mengakses ilmu. Karena konsep Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi peserta didik dan guru harus kreatif untuk menggapai pengetahuan. Selain itu, melalui Merdeka Belajar diharapkan dapat memberikan kemandirian dan kemerdekaan di lingkungan pendidikan agar dapat menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, menjadikan dunia pendidikan lebih fleksibel. 2. Memberikan kesempatan bagi peserta didik atau mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. 3. Memberikan
wadah kepada peserta didik atau mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. 4. Dapat mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Nah, sedangkan kelemahan dari kurikulum Merdeka Belajar ini, yang pertama, dinilai belum begitu matang dalam persiapan. 2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dan yang ketiga adalah persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Lalu soal yang ketiga, mengapa guru harus memiliki RPP? Lalu apa saja komponennya berdasarkan dasar teoritis. Nah, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sangat penting dimiliki oleh setiap guru karena di dalam RPP yang memuat tentang tujuan dari pembelajaran yang mana setiap pokok bahasan akan memiliki tujuan yang berbeda. RPP sendiri merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dibuat berdasarkan silabus untuk menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran supaya siswa mampu mencapai kompetensi dasar atau sering disebut dengan KD yang sudah ditetapkan tentunya. Dengan adanya RPP, pelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, lalu menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif. Nah, selain itu, RPP sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena yang pertama, pembelajaran akan berlangsung lebih sistematis. 2. Mempermudah analisis keberhasilan belajar siswa. 3. Memudahkan penyampaian materi. Dan yang keempat, mengatur pola pembelajaran. 5. Menghemat waktu dan tenaga tentunya. Dan yang keenam, bahan evaluasi pembelajaran sekaligus refleksi. Menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 22, setidaknya RPP harus memiliki 13 komponen. Antara lain, 1. Identitas sekolah. 2. Identitas mata pelajaran. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Materi pembelajaran. 9. Metode pembelajaran. 10. Media pembelajaran. Yang ke-11 adalah sumber belajar. 12. Langkah-langkah pembelajaran. Dan yang ke-13 adalah evaluasi. Namun, pada tahun 2019, dalam rapat koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan di Indonesia di Jakarta, Bapak Nadiem Makarim meluncurkan inisiatif kebijakan pendidikan terkait Merdeka Belajar, yaitu tentang penyederhanaan RPP. Nah, hal ini ditujukan untuk meringankan beban administrasi guru, sehingga RPP yang sebelumnya terdiri dari 13 komponen, sekarang cukup ada 3 komponen utama saja, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Nah, komponen lainnya adalah sebagai pelengkap saja. Nah, itu jawaban dari saya. Mungkin apabila ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.